Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asfarina Saralusyana dengan NIM 2018-008432 dari Padepokan 35 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan motivasi belajar anak di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih yang membuat anak itu malas belajar di rumah. Nah, apa saja sih yang membuat siswa atau anak itu merasa malas belajar dari rumah? Yang pertama itu adalah aktivitas yang monoton. Jadi, menjalankan aktivitas yang sama setiap harinya sehingga mereka itu bisa merasa jenuh dan bosan. Yang kedua adalah kesepian. Kalau mereka belajar sendiri, tidak bersama teman sekelasnya, ada perasaan tidak memiliki teman belajar, sehingga lama-kelamaan akan muncul rasa malas untuk belajar kembali. Dan yang ketiga adalah minimnya fasilitas belajar di rumah. Misal karena signal yang tidak bagus, kuota paket data yang tidak mencukupi, dan fasilitas lain tidak dipenuhi dari rumah. Nah, dan apa yang terjadi jika dibiarkan? Semangat belajar anak itu menurun dan semakin jenuh, lalu bisa stres mengikuti pembelajaran serta tugas yang tidak terselesaikan. Nah, berikut adalah tips belajar sehat selama belajar dari rumah. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Nah, agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap anak itu harus memiliki motivasi yang kuat. Tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Tanamkan pikiran yang positif. Jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah dan dari rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera menghilang. Nah, dan yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam setiap anak belajar bisa saja berbeda-beda. Ada yang belajar harus di tempat yang sunyi dan sepi, namun tak sedikit pula yang beberapa siswa suka belajar dengan adanya iringan musik yang lembut. Suasana yang nyaman juga mencakup tentang kerapihan dan kebersihan tempat belajar anak. Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar selalu bersih. Yang ketiga adalah membuat jadwal harian. Nah, buatlah jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Dan jangan lupa, berikan waktu untuk tubuhmu beristirahat. Yang keempat itu, jangan malu bertanya. Nah, siswa atau anak ini diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi, atau berinovasi mencari media-media yang dapat digunakan untuk belajar. Misalnya, mencari referensi, tugas di internet, dan lain sebagainya. Jadi jangan malu untuk bertanya untuk kalian kepada guru karena itu dapat menambah ilmu dan ketidaktahuan kalian akan suatu hal. 5 adalah tetap menjaga kesehatan selama belajar dari rumah. Yang pertama itu, jaga posisi yang benar ketika duduk saat menulis atau membaca agar kalian itu nyaman, agar santai. Yang kedua, rutin minum air putih agar tidak terdehidrasi, karena kan kalau banyak berpikir pasti otak kalian membutuhkan banyak cairan. Dan yang ketiga, sedia makanan ringan dan cemilan selama belajar. Karena ini belajar dari rumah, jadi usahakan kalian itu rileks dan santai agar dapat menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Dan ini adalah beberapa rangkuman solusi belajar daring dari rumah. Yang pertama, tenangkan pikiran. Yang kedua, tetapkan tujuan secara tertulis. Yang ketiga, atur waktu sebaik mungkin.
Yang keempat, kenali gaya belajarmu. Dan yang kelima, memilih lokasi belajar yang tepat. Yang ketujuh, tidak perlu dipikir terlalu berat. Dan yang kedelapan, sediakan waktu untuk menghibur diri. Mari belajar di rumah tanpa keluh kesah.